Shalom semangat terima nahan. Mari bangkit berdiri dari tempat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita semangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebab Yesus sungguh baik. Haleluya. Hey. Sama-sama kita katakan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Nyatakan dengan iman kita. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Mari lagi-lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Jesus. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita katakan haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus buat karya pengorbanan bagi setiap kami.
mereka boleh diselamatkan Engkau. Ada revival boleh terjadi di kota Solo, di bangsa Indonesia. Mari yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa buat bangsa Indonesia boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari kita perkatakan berkat buat Indonesia. Yes Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Pandemi ini akan berakhir dalam nama Yesus. Aku berdoa bahwa perekonomian bangsa boleh kembali pulih. Bahkan Tuhan memulihkan segala keadaan, setiap bencana, setiap daerah yang mengalami keterpurukan hari ini boleh ditolong Tuhan. Mereka mengalami pemulihan. Aku berdoa bangsa-bangsa Indonesia boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita sama-sama merayakan kenaikan Yesus. Dan saya percaya kita boleh belajar dan mengerti makna daripada kenaikan Yesus ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa biarlah Engkau boleh menjadikan tanah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga waktu kami mendengarkan firman Tuhan, hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah, memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, haleluya, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Wow, ini cerita yang fenomenal, ini cerita yang begitu sangat luar biasa. Saya mencoba memvisualisasi, saya mencoba untuk mendapatkan satu gambaran jika saya termasuk salah satu daripada orang yang menyaksikan hal tersebut. Itu sangat luar biasa. Tetapi sebelumnya kita boleh mempelajari ada beberapa hal yang akan kita cermati di sini mengenai Yesus yang terangkat ke surga. Kejadian Yesus terangkat ke sorga memberikan dan mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama diajarkan bahwa Yesus mengatakan bahwa hidup kita di sini, di dunia ini hanya sementara, yang dilanjutkan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan satu ayat yang begitu sangat terkenal, bahwa kewarganegaraan kita lah bukan warga negara dunia ini, melainkan kita adalah warga negara sorga. Dengan terangkatnya Yesus ke sorga, maka Yesus memberitahukan kepada kita semua bahwa sorga itu nyata, yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan siapa yang percaya di dalam Yesus, maka kita akan bersama-sama dia di sorga, saudara. Jadi sorga bukan isapan jempol, sorga bukan dongeng, tapi sorga adalah fakta nyata di mana Yesus berangkat ke sana dan kita semua pada waktunya nanti sama-sama akan ke sana. Oleh sebab itu orang yang meninggal di dalam Kristen, orang-orang Kristen yang meninggal dikatakan mereka telah berpulang ke sorga. Ini rumah kita yang terakhir dan ini nyata. Yesus terangkat ke sorga, diajarkan kepada kita bahwa sorga itu nyata. Ada amin. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa seperti halnya yang dia lakukan di dunia ini adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Sampai pada waktunya dia selesai melakukan kehendak Bapa dan dia terangkat ke sorga. Jadi kehidupan Yesus selama ada di dunia ini adalah melakukan kehendaknya. Gampang sekali. Pengajaran ini mengajarkan kepada kita secara simpel bahwa sementara kita hidup di dunia, kita harus mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini. Saya di dunia mau jadi apa? Saya kepingin jadi apa yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Yohanes 6 ayat 38 menegaskan bahwa sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi Yesus dari sorga turun ke bumi bukan semena-mena mau melakukan seenaknya sendiri. Dia mengajarkan, dia turun dalam sebuah tugas dan misi melakukan kehendak Bapa, dan kita tahu bersama-sama dia menyelesaikannya sampai akhir, tahap demi tahap. Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Saudara, fakta pertama, sorga itu nyata karena Yesus berangkat ke sana. Yang kedua, faktanya adalah Yesus melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau ngomong tentang sorga yang nyata, tujuan akhir daripada hidup kita Kristen, maka ada pertanyaan bagaimana caranya untuk kita bisa masuk sorga. Jawabannya bukanlah melakukan kebaikan.
Untuk kita masuk surga bukan cuma sekedar melakukan kebaikan, tetapi kita melakukan kehendak Bapa. Udah jelas dituliskan Matius 7:21. Pertanyaan ini paling banyak ditanya, baik orang muda Kristen, baik orang baru Kristen, bahkan orang yang sudah senior Kristen. Ditanya bagaimana caranya saya bisa masuk ke sorga. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan. Bukan yang berdoa hebat, bukan yang melakukan mujizat, maksudnya bukan seperti itu. Tetapi dia yang melakukan kehendak-Ku. Yang melakukan kehendak-Ku maksudnya engkau tahu apa yang dipercayakan Tuhan dalam rencana-rencananya di dalam kehidupanmu pribadi. Kalau memang kau terpanggil untuk menjadi guru, jadilah guru yang luar biasa. Zaman dulu banyak orang mengeluh jadi guru, tapi puji Tuhan, Tuhan membalikan keadaan di negara kita di mana guru sekarang boleh tersenyum. Zaman dulu jadi pegawai negeri katanya gak enak segala macam, tapi hari ini orang berlomba-lomba untuk menjadi pegawai negeri. Zaman dulu jadi tentara dan lain sebagainya gak enak, tapi kalau Tuhan menghendaki kita ada di satu tempat, mari lakukan dengan sebaik-baiknya, karena urusan pemeliharaan dan penyediaan itu semua urusannya Tuhan. Dan terlebih lagi, urusan kita masuk surga adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Amin, amin. Nah saudara, yang paling gampang untuk menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Tuhan adalah menyatakan kabar baik melalui amanat agung yang telah diperintahkan kepada kita. Pekerjaan Roh Kudus akan dinyatakan dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus Kristus. Dan kapan pekerjaan Roh Kudus dinyatakan? Setelah Yesus terangkat ke surga. Untuk apa? Untuk kita bisa melaksanakan amanat agung. Visi Gereja Sitri Manahan adalah membangun jemaat untuk mencapai kemaksimalan dalam melaksanakan amanat agung. Saudara, kami sangat rindu saudara bisa melakukan kehendak Tuhan secara maksimal. Matius 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus ini yang membantu kita untuk memberitakan kabar baik, menceritakan dan mengemban amanat agung dinyatakan dalam hidup kita setelah kapan? Setelah Yesus terangkat ke sorga. Kalau Yesus tidak terangkat ke sorga, maka ini belum dikatakan. Dia juga menegaskan kembali dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menyaksikan apa saudara? Menyaksikan pertama, sorga itu nyata. Yang kedua, hidup kita di dunia melakukan kehendak Tuhan adalah tujuannya agar kita bisa masuk mendapat bagian kepada surga. Ada banyak orang dan jiwa-jiwa di luar sana yang meronta, yang bingung kesana kemari untuk mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kepastian, mendapatkan damai sejahtera di dalam hatinya, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan bagaimana dia bisa mendapatkan kekekalan dalam surga. Ada pada Yesus dan lakukan kehendaknya. Tugas siapa? Tugas saya dan saudara-saudara semua untuk menceritakan hal ini. Rindukanlah pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Nantikanlah pekerjaan Roh Kudus yang membantu menuntun kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakbisaan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di waktu yang datang selama 10 hari kita akan berdoa bersama-sama di gereja kita. Saya sangat rindu saudara bisa join di situ, karena kami juga taruh di YouTube channel khususnya, dan harapkan Roh Kudus menyatakan kehendaknya, menyatakan kuasanya di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus
memberkati. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biar ketika kami memperingati terangkatnya Yesus ke sorga, kami tahu dan yakin, semakin yakin bahwa sorga itu nyata. Hidup kami untuk menyatakan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu sebagaimana Yesus sendiri. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi teladan bagi kami. Contoh kehidupan-Mu melakukan kehendak Bapa di sorga adalah teladan bagi kami semua. Dan selanjutnya beranikanlah setiap hati. Roh Kudus mampukan, kuatkan setiap hati untuk memberitakan amanat agung. Untuk melakukan amanat agung, menjadi saksi-saksi berita baik, kemuliaan, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus, ini boleh terjadi dalam setiap kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, dan pastikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara join dalam doa pencurahan Roh Kudus yang ada di YouTube channel Sitri Manahan. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti diberkati sekali dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat di firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-21 yang berkata seperti begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini disampaikan oleh Yesus, dan Yesus sedang mengingatkan kepada kita semua pagi ini bahwa sesungguhnya di mana hati kita berada, maka kita akan mau menaruh harta atau investasi atau keuangan kita di tempat itu. Kalau kita mengasihi istri kita, pasti kita mau memberikan harta kita kepada dia. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, pasti kita rela untuk memberikan apa saja dari apa yang kita miliki untuk kebahagiaan daripada anak-anak kita. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara pun mau menaruh keuangan atau harta Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Gereja Tuhan, rumah Tuhan, Sitri Manahan. Oleh sebab ini Bapak Ibu Saudara, mari siapkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang hatinya ada buat Tuhan dan pekerjaannya. Persembahan bisa diberikan lewat transfer, baik itu ke rekening BRI maupun rekening BCA yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau bisa juga dengan menggunakan dompet digital. Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan QRIS yang ada dan silahkan memasukkan nominal yang Bapak Ibu Saudara mau berikan. Saya percaya semua persembahan Bapak Ibu Saudara akan memberikan berkat besar, tidak hanya bagi gereja ini, tidak hanya pekerjaan Tuhan, tapi kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara semua, kita akan mengakhiri ibadah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatan buah kandunganmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan pelayananmu, apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.